Podcast Expectations of Many People. Hai Harbers, balik lagi di Harborcast. Hari ini dengan saya hostnya Aldi dan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Kirong MT, betul Pak? Oke. Iya. Yang kedua adalah Muhammad Fikri Hidayatullah MKom, betul Oke, Pak? iya. Iya. Di sini kita akan membahas terkait tentang matching fund ya, Bapak Ibu penonton semuanya. Ini kita sudah ada dua narasumber kita yang kebetulan sangat expert ya di bidang matching fund. Yang pertama adalah mungkin banyak yang penasaran nih Bapak dan Ibu, terutama di PTS swasta dan teman-teman di mitra industri, terkait apa sih itu matching fund, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian apa sih yang harus kita persiapkan dalam menyusun proposal matching fund supaya lolos. Nah, di sini kita ada dua narasumber. Mungkin kita mulai dulu dengan tanya kabar ya Pak. Siap. Iya, Pak Fikri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Aldi. Iya. Kesibukannya apa sekarang ini Pak? Ya, kesibukannya seperti biasa Pak. Ya, mempersiapkan proposal penelitian. Karena di periode 2024 ini masih dibuka kesempatan MF. Kalau sekarang pemerintah menyebutnya kan dengan istilah bahasa Indonesia dana padanan, ya. Iya, betul. Dan kemarin di batch kedua karena ada perubahan regulasi terkait dengan mitra yang sebelumnya tidak ada ketentuan skala minimal, sekarang ada skala minimal harus kecil. Kebetulan mitra kami kemarin skalanya di hasil appraisal itu mikro, sehingga proposalnya masih belum di-approve karena kaitannya dengan mitranya belum memenuhi kualifikasi minimal. Gitu. Jadi ini masih tahap persiapan. Tapi untuk MF sendiri sebenarnya Pak Fikri itu sudah pernah lolos gitu Pak? Betul. Berapa kali Pak kemarin Pak? Baru satu kali. Oh, baru satu kali kemarin 2023, lolos gitu. ya. Iya. Untuk Pak Kirom gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Kebetulan Pak Kirom ini infonya tahun ini lolos, kemudian tahun berapa Pak kemarin lolos juga? Alhamdulillah lolos di 2022. Terus Kemudian 23 ini lolos. belum karena perlu penyempurnaan, dan alhamdulillah yang 2023 kita ajukan di tahun ini, alhamdulillah dibiayai. Alhamdulillah. Boleh tahu Pak, apa sih sebenarnya MF itu? Pak Fikri apa Pak Kirom? Pak Kirom dulu. Oke. Apa sih itu MF? Ya. Ceritanya gimana itu Pak? Jadi simpelnya MF itu seperti tadi Pak Fikri sampaikan adalah dana padanan, di mana ini adalah riset yang dibiayai 1:1 antara pemerintah dengan mitra industri. Jadi kalau misal mitra industrinya membiayai senilai misal 500 juta, maka dari pemerintah pun juga menyiapkan dana maksimal segitu. Yang sama berarti ya, jadi setara gitu namanya, makanya namanya dana padanan gitu. Betul. Ya Bapak. Boleh tahu Bapak Kirom bidang risetnya apa ya Pak untuk MF ini? Gitu. Oke, jadi karena saya di Prodi D3 Teknik Elektronika, sebetulnya saya ngambil yang simpel-simpel saja begitu Pak. Mata kuliah dasar yaitu tentang pembangkit frekuensi yang saya terapkan menjadi aplikasi pulse electric field atau gelombang listrik berdenyut seperti itu, yang nanti kita bisa gunakan untuk mereduksi bakteri. Seperti itu. Karena biasanya yang umum salah satu cara dipakai untuk reduksi bakteri adalah dengan pasteurisasi atau dengan pemanasan seperti itu. Nah, ini kita coba lihat ternyata beberapa riset di luar negeri itu sudah cukup banyak, dan di Indonesia ini ada sedikit hal yang perlu diperbaiki dari sisi risetnya, sehingga itu yang kita ambil. Berarti intinya mau ke sterilisasi gitu Pak. Betul. Iya. Oke.
Kalau dari Pak Fikri, Ya. ini juga punya bidang riset dari teknik informatika nih yang jelas. Monggo Pak, terkait MF yang dilakukan oleh Pak Fikri dan teman-teman. Oke, jadi di MF yang kemarin didana itu di batch 3 tahun 2023 Pak Aldi, kami mengambil topik seputar pariwisata digital, ya, digital tourism. Dan objek studi yang kami ambil itu adalah mengangkat satu topik, satu inisiatif yang sejak beberapa tahun terakhir itu bisa dikatakan diangkat oleh Kemendikbud seputar jalur rempah Nusantara. Jadi kami membangun satu platform yang platform ini kita namakan Rempah Tour, yang di dalamnya itu menyediakan fasilitas virtual tour panorama 360 derajat. Jadi ketika kita nanti mengunjungi platform atau aplikasi yang kita bangun, kita nanti seakan-akan itu bisa langsung menyaksikan titik-titik simpul rempah ya yang sudah kita data. Kemudian juga ada fitur virtual reality. Jadi pakai kacamata ini ya, glass box gitu ya. Yang lagi rame itu. Nah, itu juga ada fitur semacam itunya. Kemudian yang ketiga itu kita juga membangun marketplace di dalamnya. Jadi sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi UMKM atau para petani rempah supaya bisa ikut serta berjualan di situ. Dan yang keempat, karena sekarang trennya itu sedang menggeliat di bidang artificial intelligence, maka kita juga memasukkan teknologi AI, yaitu berupa chatbot speech recognition. Jadi ketika kita ingin berdiskusi, ingin menanyakan sesuatu tentang titik-titik simpul yang sudah kita data, kita tidak perlu mengetikkan, pakai suara saja, otomatis nanti sistem bisa memberikan respon. Oh gitu. Jadi seperti itu. Berarti tidak perlu pakai jempol gitu ya Pak? Iya, bisa lagi, ada dua opsi, bisa teks dan juga bisa speech. Oh gitu, ya. Lebih canggih gitu ya Iya. Pak, tidak perlu kita ngetik gitu. Nah untuk Pak Kirom, Ya. ini kan bidangnya sterilisasi Pak. Ada Betul. spesifikasi nggak sterilisasi tentang apa gitu Pak? Apa memang bisa untuk semua barang-barang industri atau dikhususkan gitu Pak? Oke, jadi pada dasarnya ini bisa bukan hanya pada satu bidang. Kebetulan kalau memang yang kita ambil awalnya hanya di perikanan untuk memperpanjang masa simpan. Dimana misal kalau usia simpan awal 10 hari, kemudian kita coba treatment, karena tidak ada bakteri yang tumbuh, masa simpannya bisa panjang, nambah menjadi 2 minggu atau 3 minggu seperti itu. Itu udah diuji nih Pak? Ya, kita sudah coba melakukan uji lab di laboratorium tersertifikasikan. Oh, keren ya Pak. Jadi kalau misalkan kita nanti mau kita kan lagi rame nih Ya. istilahnya ekspor gitu ya. Betul. Nah, itu bisa untuk potensi ekspor dan kalau biaya sendiri Pak, sebenarnya kalau dibandingkan dengan pasteurisasi itu dengan yang PEF itu lebih murah apa nanti lebih mahal Pak? Oke. Kalau kita ngomong lebih murah, jauh lebih murah. Jauh lebih Karena murah. kita menggunakan sumber tegangan DC. Oh, gitu. Jadi kalau kita misal pakai listrik PLN 220 volt itu AC, kita cuma pakai tegangan DC, inputan itu dengan 12 volt saja. Nah, kemudian kita step up agar outputannya tinggi, namun penggunaan di awalnya ya hanya dengan tegangan DC saja. Dengan DC Iya. saja. Berarti tidak perlu khawatir kesetrum gitu ya Pak. Kan kadang Kalau- orang takut dengan listrik gitu Pak, Ya. termasuk saya Pak. Oke, kalau ngomong kita megang outputnya, Oke. itu juga perlu Safety tools. safety, Oh, tetap karena ada Pak. setelah kita step up kan atau kita naikkan, itu tegangannya bisa menjadi 5 kilovolt bisa, seperti itu. Oh gitu. Namun kita juga sedang coba lakukan pengembangan untuk menjadi kayak cold plasma seperti itu. Jadi ini kita juga sedang rancang dengan teman-teman periset dari analis kesehatan dari Semarang untuk membuat cold plasma. Di mana cold plasma ini kan kalau PF kan banyak kan kita pakai pada bahan-bahan untuk reduksi bakteri.
Ini kol plasma sedang kita terapin pada misal luka gores. Sehingga nanti kita coba semacam kayak di laser begitulah untuk mempercepat penyembuhan. pengeringan Seperti luka, Pak. itu. Berarti mempercepat kayak pengeringan lukanya Ya. gitu ya Pak. Ini sedang coba kita lakukan risetnya seperti itu. Keren sekali Pak. Jadi bisa gandeng kedokteran juga nanti ya Pak. Betul. Iya. Untuk risetnya Pak Fikri terkait ini ya wisata ya Pak. Ya. Boleh tahu Pak latar belakangnya kok tertarik dengan wisata rempah Pak? Oke. Nggih. Jadi Indonesia ini kan sejak sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia di zaman pra Indonesia kan sudah dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah dunia. Jalur rempah Nusantara itu sudah terbentuk dan itu yang coba diangkat oleh Kemendikbud dan kemudian kita lanjutkan. Ditambah lagi tahun 2014 kalau saya tidak salah ingat, pemerintah itu juga sempat mencanangkan poros maritim dunia, yang itu mengkorelasikan dengan jalur rempah masa lalu untuk kebutuhan supply chain stok barang atau distribusi barang. Dan ini juga sebenarnya terinspirasi dari Cina. Cina itu kan terkenal dengan penghasil produk dengan harga yang ekonomis. Dan sebenarnya ekonomisnya produk Cina itu kan tidak semata-mata karena murahnya produksi di sana. Katakanlah ketika produksinya murah, tapi ketika proses distribusi atau supply chain manajemennya itu juga cost-nya tinggi, otomatis kan biayanya membengkak juga. Nah, Cina itu dia bisa unggul karena dia juga selain produksinya murah, kemudian proses distribusi menggunakan jalur laut itu juga bisa efektif. Nah, dengan adanya poros maritim dunia itu, pemerintah ingin mencoba menghidupkan kembali jalur-jalur rempah masa lalu yang memang itu sudah bisa dikatakan terbukti efektif. Nah, itu juga menjadi salah satu korelasi penelitian kami. Selain kami juga ingin mengedukasi masyarakat betapa agungnya warisan jalur rempah masa lalu. Selain itu juga ternyata ada titik temu dengan salah satu kebijakan pemerintah tentang poros maritim dunia tadi. Keren sekali Pak. Moga-moga dengan penelitian Pak Fikri dan Pak Kirom itu bisa menjadi lanjutan ya. Amin. Lanjutan kemudian bisa memberikan efek yang sangat baik. Utamanya kan pemuda-pemuda sekarang terutama itu kan senang dengan teknologi. Ketika menampilkan teknologi yang dipadu-padankan dengan sejarah juga, itu kan sangat bagus. Nah, bicara tentang mitra Pak Kirom dan Pak Fikri, untuk mitra sendiri sasarannya ke siapa Pak? Waktu itu pada saat ke MF gitu Pak. Pak Kirom dulu Pak. Iya. Jadi kalau mitra itu cukup banyak variatifnya Pak. Tergantung skema yang ingin kita ambil. Yang pertama A saja, skema A itu ada A1, A2, A3, A4. Kemudian untuk skema pengabdian itu ada B1 sama B2. Nah, tergantung kita pengen skema A berapa atau B berapa. Nah, kebetulan kalau pengalaman saya yang pernah saya ambil adalah skema A3. A3. Ya. Apa itu bedanya dengan A1, A2? Kalau A1 ini dia siap untuk, poinnya yang saya pahami adalah siap untuk diproduksi massal. Ya, kemudian untuk yang skema A2 itu adalah menyelesaikan masalah mitra. Seperti itu. Kemudian A3 adalah challenge nasional. Masalah-masalah nasional yang bisa kita selesaikan. Seperti kemudian baru A4 adalah bagaimana kita menyiapkan dari sisi TKDN. Artinya membuat produk yang nanti bahan bakunya itu bisa diproduksi dari nasional. Seperti itu. Nah, kalau saya ngambil di A3. Seperti itu. Karena kita sudah coba ngajukan di A1
waktu di tahun lalu kita nggak lolos, dan alhamdulillah setelah kita rubah skemanya tahun ini dibiayai. Keren sekali. Iya. Kembali ke A3 berarti Pak. Iya. Kalau Pak Fikri ke mana Pak? Ya, jadi saya juga banyak belajar dengan timnya Pak Kio, Pak Adi. Iya. Karena beliau ini kan yang lebih dulu lolos di 2022, kemudian saya baru di 2023, itu pun batch terakhir kemarin ya, Iya. di sisa-sisa penutupan lah. Jadi setelah kita coba amati secara sederhana, yang memang kita menyiapkan produk dari awal dengan skala yang tidak terlalu tinggi, memang idealnya ambilnya A3. Karena A3 itu di situ bunyinya pengembangan produk inovasi bersama mitra. Jadi nampaknya peluang yang masih memungkinkan paling mudah itu adalah di A3. Kalau misalkan kita nyoba lanjut ke A1 itu nampaknya bisa dikatakan kelanjutan dari A3, cuman dia harus memenuhi beberapa komponen pendukung seperti TKT, tingkat kesiapan terapan ya Mas ya. Iya, betul. Kemudian juga produk itu sejauh mana bisa dikomersialisasikan, kemudian kesiapan hilirisasi. Intinya adalah gap grade-nya itu lebih tinggi dibanding dengan yang A3. Nah, beda lagi ketika nanti seperti tadi disampaikan Pak Kiom, B1 dan B2 itu menyelesaikan masalah di pemerintah dan juga menyelesaikan masalah di masyarakat ya. Itu nanti bisa join partnership-nya itu dari pemerintah daerah minimal kabupaten atau kota, kemudian juga bisa dengan LSM ya. Dan itu yang pun B ya Pak? Iya, dan B itu pun nampaknya tidak tiba-tiba langsung mengajukan tanpa ada pijakan sebelumnya. Jadi kita sudah ada riset, dan riset itu memang tadi sudah memiliki satu kepastian yang terukur, dan itu bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat dan juga di mitra. Jadi kayak semacam rekam jejak Yes, gitu Pak. yes. Iya. Jadi MF itu minimal sudah ada rekam jejak penelitian gitu Iya, ya betul. Pak, yang sudah diriset oleh masing-masing Betul peneliti. sekali. Kemudian ada kebutuhan mitra, kemudian mitranya ada skala mitranya tidak Pak? Jadi industri kecil, menengah, apa besar gitu ada tidak Pak? Ada. Kalau untuk 2022, 2023 itu nampaknya belum ada ya Pak Kiom ya. Oh, belum ada. Tapi kalau 2024 Sampai 24 ini batch 1 batch 2 masih ngikutin pedoman lama. Itu belum ada. batch 2 sudah. Oh, Batch 2 sudah, karena batch 2 sudah masuk 2024. Iya. Kalau yang batch 1 masih 2023 kemarin, Iya. masih bulan Desember, November, Jadi Desember. mitranya boleh industri mikro gitu Pak? Kalau gimana, Pak? dulu 2223 boleh mikro, kalau 2024 mengacu ke regulasi usaha kecil. yang terbaru itu minimal usaha kecil. Maksudnya dari usaha kecil itu berarti sudah berkembang atau sudah ada Ada ketentuannya. Kalau saya tidak salah ingat itu pendapatan usaha kecil itu 1 sampai 2 miliar apa ya? Oh, gitu. Jadi kalau di bawah 1 miliar itu dikategorikan mikro, dan itu tidak bisa join masuk kriteria MF di 2024. Jadi ini juga sebagai salah satu informasi ke teman-teman dosen. Iya, Jadi harus betul, menyiapkan Pak. dari awal, daripada sudah capek-capek mempersiapkan proposal berminggu-minggu, berbulan-bulan, ternyata Mitranya kualifikasi mitra tidak memenuhi. Berarti yang utama adalah kita bisa sebelum kita menyiapkan proposal gitu Pak. Iya. Berarti yang pertama tadi sudah ada rekam jejak ya kan. Betul. Yang kedua mitra Betul. yang sesuai dengan pedoman Iya, gitu Pak. Nah, dari hasil MF dari bapak-bapak ini berdua, kira-kira kelanjutannya mau bagaimana gitu Pak? Mau lanjut riset atau menjadi paten, atau kita akan menjadi bentuk usaha di Politeknik sendiri, atau bagaimana Pak? Dari Pak Fikri apa Pak Kirom Pak ini? Kiom dulu. Pak Kiom dulu. Iya. Oke, jadi kalau saya sendiri bersama tim itu ngajuin A3 berdasarkan pedoman, luaran wajibnya hanya berupa prototipe. Iya. Jadi tidak seperti Dari riset-riset BIMA seperti itu yang harus ada Paten, jurnal, paten dan jurnal. sebagainya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu buat luaran yang di situ tidak ada dalam pedoman, Pak.
Ya, seperti itu. Jadi karena kita punya luaran hanya berupa prototipe, oke, planning kita sebetulnya adalah menyiapkan bagaimana prototipe ini bisa menjadi cikal bakal teaching factory. Di mana memang sebetulnya ini sudah kita coba lakukan di tahun 2023 saat saya bersama tim dapat dana hibah untuk pengabdian. Jadi alat itu kita sudah coba kenalkan ke masyarakat. Harapannya setelah dapat ini kita lakukan pengembangan dan itu menjadi alat yang lebih optimal, hasilnya kita akan manfaatkan bersama dengan masyarakat sekitar Tegal, yaitu masyarakat di pesisir Pantura. Mantap. Para nelayan, Pak. Keren, Yes. Pak. Iya. Jadi rencananya ke nelayan gitu ya Pak, rencana Betul, awalnya betul. gitu. Ya. Kalau Pak Fikri Pak, Oke, Iya. kelanjutan dari riset saya kemarin sudah sudah ada beberapa roadmap Pak Aldi. Pertama dari sisi aplikasi, karena kan memang skema A3 itu kita memberikan kontribusi atau kolaborasi dengan mitra, yang mana mitra industri itu kan harus ada segi komersialisasinya, dan kita kemarin bangun platform itu ada user premium yang mereka itu nanti berbayar. Jadi sampai sekarang itu kita masih terus memantau platform Lembah Tol yang kita bangun. Kebetulan di website juga ada, di mobil juga ada, dan untuk mekanisme pembayaran juga sudah ada juga. Jadi kita memantau dari sisi aplikasinya. Kemudian kalau dari sisi akademik ya, pada pembukaan penelitian BIMA kemarin itu juga kami ajukan ke pengabdian masyarakat. Jadi kita nanti akan menggunakan itu sebagai salah satu, sebagai toolsnya sebenarnya, tools untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga di MF batch 2 kemarin yang proposalnya karena mitranya belum memenuhi, itu juga kita kembangkan lagi, kita menambahkan fitur yang tadi mungkin yang sebelumnya Lembah Tol kita bangun itu kaitannya dengan wisata digital, kemudian menghidupkan kembali jalur Lembah Nusantara dengan kontekstualisasi kekinian. Kalau yang kita ajukan kemarin di yang terakhir 2024 itu nanti kaitannya untuk mendukung gastrodiplomasi. Jadi diplomasi menggunakan apa istilahnya? Diplomasi menggunakan makanan begitu. Makanan di situ bukan makanan dalam arti yang sederhana ya, tapi makanan itu bisa di-breakdown dari rempah-rempahnya, nanti bisa diketahui flora fauna asal kekayaan aneka ragam, dan itu dibutuhkan pemerintah. Keren sekali Ya. Pak. Utamanya ini yang lagi ramai kan wisata, kemudian kita juga kebetulan di wilayah pesisir gitu ya, kita perlu meningkatkan itu juga ya Pak. MF ini kan banyak yang peran dosennya. Nah, untuk mahasiswa sendiri ada perannya tidak nih Pak dari penelitian MF ini? Oke. Jadi untuk peran mahasiswa ini menjadi sebuah kewajiban, Pak, karena memang di situ ada kegiatan yang harus melibatkan mahasiswa. Itu kalau sesuai dengan pedomannya. Namun menjadi satu keharusan juga, karena itu juga melibatkan kompetensi lulusan yang akan kita siapkan. Dan kebetulan dengan mitra kita yang sangat linier, sehingga dari penelitian kami itu jelas kita libatkan. Untuk yang pertama adalah pembuatan desainnya, kemudian pembuatan kontrol otomatisnya, seperti itu. Ada berarti ya Pak? Betul. Nah, Pak Fikri sendiri melibatkan atau tidak Pak? Iya jelas. Jadi selain tadi karena ketentuan adanya kewajiban MBKM, kemudian yang kedua itu kita kan di awal itu menyusun proposal ada indikator IKU. Jadi salah satu IKU itu kan mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, ya. Betul. Dan selain itu juga memang potensi mahasiswa di dalam penelitian yang kemarin kita lakukan itu sangat-sangat esensial sekali, karena kita mengambil data dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat sampai ke Demak, ke
15 titik lokasi. Kalau tidak dibantu oleh mahasiswa, oleh dosen sendiri itu Kewalahan, kewalahan susah sekali Pak. Ya. Ya berarti tetap harus ada keterlibatan mahasiswa dan Ya. mahasiswa juga tetap ada keuntungannya Betul, gitu Pak. ya. Selain MBKM mungkin bisa jadi bahan TA mungkin ya Pak. Iya bisa. Bisa menjadi bahan TA. Nah, untuk mahasiswa sendiri ada ketentuannya tidak Pak? Mungkin dari Pak Fikri atau Pak Kiro IPK-nya atau apa atau ada ketertarikan terhadap penelitian MF ini gitu Pak. Cukup seperti itu atau bagaimana? Kalau bagi kami secara ketentuan baku sih tidak ada, tapi kita ngambil mahasiswa yang nanti bisa dikonversi ke SKS itu yang pertama. Gitu, iya. Karena kalau kita ngambil yang tidak ada mata kuliah yang berhubungan, dia ikut pun mungkin hanya dapat dari sisi pengalaman saja, namun dari sisi konversi mata kuliahnya tidak dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dari sisi persyaratan mata kuliah sebelumnya harus dia kuasai seperti itu. Oh gitu. Ada mata kuliah dasar yang harus dikuasai dulu. Betul. Oke, utamanya yang berhubungan dengan PEP ini gitu Pak. Ya, betul. Tuh. Kalau Pak Fikri ada kriterianya Pak, mungkin harus semester berapa itu Pak? Iya. Kalau kriteria semester sih mungkin tidak ada. Hanya saja kita mencoba membangun sebuah ekosistem. Kita melibatkan mahasiswa itu berjenjang Pak Aldi. Jadi dari semester atas, tengah, dan paling bawah. Supaya nanti teman-teman mahasiswa semester atas yang kita pilih itu kan pertama dia sudah mumpuni dari segi kompetensi yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian juga kita harapkan akan bisa menggandeng, membimbing yang mahasiswa di semester di bawahnya. Begitu juga kemarin kita juga melibatkan itu dari semester paling bawah, itu semester 2 ya. Itu juga tetap kita libatkan karena selain tujuan mahasiswa membantu kita, juga mahasiswa itu muncul satu ekosistem keberlanjutan. Ketika nanti mereka naik semester itu, mereka bisa kembali memiliki gairah untuk meneliti dan memiliki skill tambahan di luar dari beberapa materi di kelas. Berarti kayak senior ngajari Iya, junior iya, gitu ya iya, Pak. iya, Begitu jadi senior ngajari Nah, lagi gitu, itu juniornya. yang kita bangun, Ya. Pak Aldi. Mantap sekali Pak. Jadi ini jadi pengalaman nanti bagi Bapak Ibu yang lain ketika ada ketertarikan tentang MF, tetap ada yang namanya keterlibatan mahasiswa. Nah, ekosistem yang bisa dibangun itu tadi. Jadi ketika kita merekrut mahasiswa yang sudah senior, istilahnya kalau di D3 itu semester 4-5 gitu. Yeah. Nah, itu ngajak juga yang semester di bawahnya. Nah, kalau yang S1 kan berarti sekitar semester 8 gitu ya. 8 ngajak yang 6, ngajak yang 4 dan seterusnya betul. gitu. Jadi ketertarikan itu terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen itu bisa berlanjut gitu ya Pak. Betul. Setiap mahasiswa. Nah, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup nih. Apa sih yang membedakan MF dengan hibah-hibah yang lain? Apa luarannya gampang? Apa proposalnya itu sebenarnya bisa lebih mudah di di pedomannya atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak Fikri dulu. Ya, karena terakhir mungkin saya dulu. Jadi selain tadi ada, kalau misalkan dengan penelitian yang lain kayak Bima itu kan memang sama-sama ada mitra, hanya saja perbedaannya kalau di MF ini mitra memberikan dana. Ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Kilam 1:1 ya Pak. Ya. Sebenarnya tidak hanya mitra saja, baik itu industri, LSM ataupun pemerintah, tapi juga sebenarnya ada pihak kedua yang di dalam komponen pendanaan itu juga ikut serta memberikan dana, yaitu institusi kampus. Jadi sebenarnya dana itu ada 3. Dana dari MF, pemerintah, Kemendikbud, kemudian APTV, vokasi, kemudian yang kedua dari mitra industri, kemudian yang ketiga itu dari kampus. Cuman kalau dari institusi itu nampaknya tidak ada batasan-batasannya, karena kebetulan di 2023 kemarin saya nolkan. Jadi dana dari institusi itu kita nolkan. Kemudian kaitannya dengan tingkat kesulitan, sebenarnya kalau dari sisi luaran dibanding dengan penelitian tahapan dari Bima itu
nampaknya lebih mudah karena tadi hanya kita dituntut prototipe saja, sedangkan seperti HKI kemudian publikasi itu sangat opsional ya, sangat opsional sekali. Hanya saja kalau pengalaman kemarin itu yang agak menimbulkan efek roller coaster efek gitu ya. Jadi kayak naik turun itu karena prosesnya panjang dan lebih selektif Pak Kiom ya, dibanding dengan kemarin kita mengajukan di Bima itu kan submit nunggu keluar hasilnya. Kalau ini kan tidak. Kita pertama seleksi proposal awal. Lolos administrasi nanti di pitching. Nah, pitching juga nanti lolos tidak nih. Nah, pitching itu kita harus meyakinkan reviewer bahwa penelitian yang kita akan lakukan itu sudah memiliki base, sudah memiliki prototipe yang itu sebenarnya satu kunci. Nah, setelah pitching lolos, kita nanti diminta untuk submit proposal lengkap dengan LAB segala macam yang lebih detail. Dan tidak cukup sampai di sini, kita diminta verifikasi kelayakan. Jadi kita di situ nggak bisa ngalah anggaran kita lebih-lebihkan. Jadi betul-betul ada reviewer, kita dikasih waktu 1 jam sampai 2 jam lah, bahkan lebih lah. Langsung saat itu juga kita dikupas ya LAP kita, kemudian konsep segala macam, sampai kemudian kita dikasih waktu untuk memperbaiki proposal dan LAP yang paling utama. Dan itu betul-betul tadi menyita energi yang sangat banyak, dan itu pun belum jaminan lulus, kita nanti diminta nunggu lagi. Ya, dan begitu juga ketika nanti kita lolos, ada tahapan-tahapan yang memang nampaknya cukup panjang. Seperti yang terakhir Pak Kion kemarin kalau nggak salah setengah tahun setelahnya baru diseminasi hasil Pak ya, yang mengumpulkan segala macam. Jadi mungkin itu saja yang mungkin agak menyita energi. Jadi kalau segi luaran itu sebenarnya lebih ringan dibandingkan Bima, tapi kalau seleksinya itu panjang waktunya. Betul. Tapi itu yang membuat kita itu seperti tertantang gitu ya Pak. Dari Pak Kiram gimana pengalamannya Pak? Kalau saya sih pada dasarnya adalah kecelakaan positif Pak. Yang pertama karena klaster institusi kita yang sudah naik, sedangkan di saya jabungnya belum memenuhi untuk ngajuin di Bima. Namun karena kita punya beberapa riset dasar, kemudian kita coba kolaborasikan dan alhamdulillah ternyata sesuai dengan pedoman di MF awal itu masuk, dan itu kita ajukan di situ, dan alhamdulillah itu lolos. Jadi secara syarat awal sebetulnya asalkan kita sudah punya riset dasar, punya mitra yang sinkron, ajukan saja ke MF. Itu lebih, menurut saya lebih realistis untuk kita ajukan dibandingkan yang Bima. Karena mungkin persyaratannya harus pernah publish di Sinta 2 dan sebagainya, kemudian harus lektor dan sebagainya. Kebetulan saya masih asisten ahli, dan itu MF bisa. Itu berarti tidak memerlukan persyaratan khusus di dosennya gitu Pak. Betul. Hanya ada rekam jejak penelitian saja gitu Pak. Kemudian baru mencari mencari mitranya gitu, yang sesuai dengan pedoman gitu saja Pak. Betul. Berarti Bapak dan Ibu dosen nanti ini bisa menjadi pilihan, terutama yang masih belum memenuhi persyaratan di Bima. Ini bisa jadi pilihan Bapak Ibu untuk ngambil MF. Ya mungkin memang prosesnya panjang, tapi itu bisa dilalui. Buktinya ini ada bapak-bapak berdua yang bersedia nih Pak, kalau misalkan jadi mentor untuk Bapak Ibu dosen yang lain gitu Pak. Belajar bersama. Sudah senior. Oke, mungkin kiranya cukup Bapak-bapak. Terima kasih waktunya, sudah meluangkan waktu sharing materinya, ya insya Allah bisa diambil apa ilmunya oleh Bapak Ibu dosen yang lain juga nanti yang mendengarkan, paling ada mahasiswa yang tertarik penelitian Bapak-bapak semua. Oke, Harbercast, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harbercast, expectations of many people.